Sekarang giliran Pak Sekda untuk menjawab sebuah pertanyaan. Pak Sekda Saifullah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bung Karni dan seluruh kru yang terlibat, para narasumber, hadirin yang saya hormati. Terkait dengan reklamasi atau bukan reklamasi ini, tentang Ancol tentunya, sudah banyak masukan ya, beberapa hari ini yang DKI tampung, baik dari media sosial, media cetak, televisi maupun dalam diskusi ini. Tentu ini sangat berharga, masukan buat kami ke depan untuk tentu lebih baik lagi. Masukan-masukan ini datang dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai sudut pandang. Mudah-mudahan ini akan menjadi referensi buat Pemprov DKI Jakarta. Yang pertama saya ingin menyampaikan sedikit secara singkat kronologis reklamasi di pantai utara Jakarta. Berawal dari Kepres 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Nah ini waktu itu dalam Kepres ini hanya ada 3 pulau besar. Pasti ini kalau Bang Yayat Supriyatna dan orang lingkungan hidup, wah ini pasti menutup 13 sungai. Nah ini gambarnya seperti ini pastinya menutup 13 sungai. Kepres 52 tahun 95. Tentu dalam perkembangannya terjadi masukan-masukan dan dinamika pemikiran sehingga Kepres ini pun dilakukan turunan-turunannya memperhatikan masukan-masukan itu. Karena kalau kita adopsi habis Kepres 5295 ini, pastinya 13 sungai ini tertutup. Tidak ada kanal lateral dan tidak ada kanal vertikalnya. Sebagai amanat dari Kepres 5295 ini, lahirlah Perda 8 tahun 95. Nah, di mana di sini sudah ada kanal vertikalnya. Sudah ada. Jadi antara pulau satu dengan pulau yang lain ini sudah ada pemisahnya untuk mengalirkan air yang datang dari hulu melalui 13 sungai yang mengalir di DKI Jakarta. Lalu setelah itu terbit Perda 6 tahun 99 tentang RT RW tahun 2010. Di sini sudah mulai ada kanal vertikal dan kanal lateral. Kanal vertikal itu yang seperti ini, kanal lateral yang untuk memisahkan antara daratan akhir Pulau Jawa atau daratan akhir pantai utara Jakarta dengan pulau yang direklamasi itu. Lalu Perpres 54 2008 itu secara implisit disebutkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 200 sampai 300 meter dari tepi utara Jakarta dengan pulau yang direklamasi itu syaratnya harus minimal 200 sampai 300 meter. Nah, tentu ini akan membentuk ya masukan-masukan yang luar biasa terhadap turunan-turunan aturan yang kita buat. Lalu lahir Perda 1 2012 tentang RT RW tahun 2030. Di sini dalam gambar 6
lampiran perda telah diindikasikan bentuk dan layout 17 pulau yang direkomendasikan pada saat itu. Ya. Jadi setelah ini lahir lagi Pergub 121 2012 ya, tentang penataan pulau kawasan reklamasi pantai utara Jakarta. Di sini sudah memuat pastinya kanal lateral, kanal vertikal sudah ada, luas pulaunya dan titik koordinatnya juga sudah ada. Termasuk sebaran penduduknya per pulau itu sudah diatur di sini ya, untuk supaya keseimbangan. Kemudian lahir lagi Peraturan Gubernur 146/2014 tentang pedoman teknis membangun dan pelayanan perizinan sarana prasarana reklamasi kawasan strategis pantai utara Jakarta. Dan seterusnya dan seterusnya. Mengingat terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah, ada kebijakan-kebijakan berdasarkan tentu evaluasi dan perhitungan-perhitungan. Akhirnya pada tahun 2018 ya, lahirlah Kepgub pencabutan izin reklamasi 13 pulau dari 17 pulau, yaitu Pulau FHIK dan Pulau ABIJ LOPQM. Nah, ini dihentikan, ya, dihentikan. Sedangkan Pulau E ini sudah ada keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Jadi pada saat itu hanya menyisahkan 4 pulau, yaitu Pulau C, D, G, dan N. Nah, terhadap judul diskusi hari ini, ya, yang mengambil judul reklamasi Ancol, apakah Anies ingkar janji? Ya, janjinya waktu itu akan menyetop reklamasi, ini sudah ditunaikan tadi dengan SKGUP pencabutan izin reklamasi, jadi sudah ditunaikan. Berikutnya saya ingin menyampaikan tentang kronologis secara singkat perjanjian antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Pembangunan Jaya Ancol. Hal atau tentang pembuangan lumpur dari hasil pengerukan sungai, waduk, saluran pada areal perbatasan Ancol sebelah timur kurang lebih 120 hektar. Bang Karni, para narasumber hadirin yang saya hormati. Ini berawal dari tahun 1997 sesungguhnya. Ya. Ketika ada MOU Ancol ya, dengan Pemprov DKI Jakarta, yaitu dalam hal ini BP Pantura 16 September 97 tentang penyelenggaraan reklamasi di Ancol Utara subunit planning 10C yang sekarang kita kenal sebagai tempat buangan JD itu lokasinya. Jadi sudah dari tahun 1997. Kemudian kurun waktu 2004 sampai dengan 2006 ini ada Surat Gubernur 17 Mei 2004 ya. Ini adalah tentang reklamasi tahap kedua di perairan Ancol. Luasnya waktu itu disebutkan 343. Ya. Ini tentu bukan harga yang bukan luas yang mengikat karena dinamika, diskusi, masukan dan segala macam. Ini ditandatangani pada masa Pak Gubernur Sutioso. Lalu Pak Gubernur Sutioso merekomendasikan AMDAL, RKL, RPL, ya. Ini di kawasan Ancol bagian timur, blok 3 dan 4 seluas 119 hektar, yang kemudian dibulatkan menjadi 120 hektar itu. Ya, jadi angka 120 hektar itu adalah pembulatan
dari RKL-RPL yang direkomendasikan sebagai 119 hektar. 2008 Kementerian PU Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemprov berencana akan melakukan pengerukan lumpur, sedimen sungai, kali, waduk yang ada di Jakarta. Kegiatan ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga pemerintah pusat dan pemerintah DKI menggandeng Bank Dunia. Ini pada masanya Gubernur Pak Fauzi Bowo. Dari hasil kajian, kalau sungai-sungai dan waduk-waduk yang dikeruk itu, maka akan mengurangi dampak banjir di Jakarta itu 20-30%. Bayangkan kalau kali selama bertahun-tahun, berpuluh tahun tidak pernah dikeruk, ya kali, sungai, nah ini akan menjadi seperti apa? Pastinya air akan naik terus ke permukaan dan menimbulkan bencana buat DKI Jakarta. Jadi sedimen ini bukan barang sederhana, sangat luar biasa. Dari pengalaman kami, ya waktu banjir di Kampung Pulo, itu air lewat hanya 1, 2, 3 jam. Tapi begitu surut, meninggalkan sedimen lumpur sampai 10 cm, 15 cm. Itu hanya berapa jam itu. Nah ini sungai bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, termasuk ya danau kalau tidak kita lakukan pengerukan, pastinya banjir akan sangat luar biasa. Dikeruk saja masih banjir, apalagi tidak dilakukan pengerukan. Nah karena itulah dari skenario tahun 1997, kemudian direalisasikan 2009 sampai dengan 2018. Jadi proyek JEDI sekarang sudah berakhir dan mendapatkan tanah hasil pengerukan itu kurang lebih ya, pasti kurang lebih nggak mungkin tepat itu, 20 hektar. Nah ini ada perjanjian zaman Pak Fauzi Bowo juga. Kalau tadi Pak Sutioso sudah mengeluarkan AMDAL, RKL dan RPL-nya, pada zaman Pak Fauzi Bowo, AMDAL, RKL, RPL juga sudah pernah diterbitkan. Tapi tentunya harus selalu diupdate itu. Tidak mungkin kalau tidak diupdate. Salah satunya adalah diskusi di semua kanal yang ada di Jakarta hari ini, termasuk di forum ini adalah merupakan bahan yang sangat berharga buat Pemprov DKI Jakarta untuk lebih hati-hati lagi dan lebih jelas keberpihakannya terhadap rencana perluasan daratan di Ancol tersebut dengan melibatkan semua pihak. Ya, seluruh stakeholder pasti kita akan ajak bicara ke depan karena ini baru memulai dari 120 baru ada 20. Kemudian dari 30 itu baru bendungannya saja itu. Jadi ini semuanya masih dalam progres ya, masih karena itu masih banyak perlu masukan-masukan dari teman-teman. Dinamika tentang lumpur JEDI ini zaman Pak Fauzi Bowo saja di sini tercatat ada 1, 2, 3, 4 adendum terhadap perjanjian itu. Jadi itu menunjukkan bahwa memang sangat dinamis gitu, sangat dinamis. Nah, kemudian zaman Pak Gubernur Pak Jokowi ini juga pernah ada perjanjian tambahan atau adendum antara Ancol dan Pemprov DKI Jakarta, tetapi angkanya masih tetap 120 hektar. Lalu pada masa Gubernur Pak Jarod, ada lagi perjanjian addendum, ini angkanya masih tetap 120 hektar. Karena memang dia habis, diperpanjang lagi. Dan Pak Gubernur Anies Baswedan ini juga sudah 1 kali
melakukan adendum atau perjanjian tambahan terhadap ini semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena proyek JEDI ini sudah berakhir, sementara pengerukan di sungai dan waduk di Jakarta ini tidak boleh berhenti, maka peran ini dilanjutkan oleh SKPD kami di Pemprov DKI Jakarta, yaitu Dinas SDA. Dinas SDA yang take over dari pekerjaan JEDI ini untuk mengambil lumpur di sana dan membuangnya di Ancol Timur. Dan ini dilakukan secara terus-menerus. Dan kemarin sudah kita mulai bicarakan dan dalam draft PKS bahwa MRT fase 2 ini rencananya tanahnya akan kita dorong ke sana juga Pak gitu. Jadi memang ada dua. Kalau tanah milik Pemprov ya berupa daratan kemudian dikeruk tanahnya, itu harus wajib dibuang di tanah milik Pemprov. Karena ini bagian dari aset itu. Tapi kalau lumpur itu bukan aset. Jadi boleh ditaruh di sana gitu. Jadi apalagi ini rencananya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta. Jadi tentu masukan-masukan ini baik Pemprov maupun Dupan Ancol dalam hal ini yang saya maksud ya kita perhatikan seluruh masukan-masukan dari masyarakat ini untuk perbaikan dan tertib administrasi ke depan. Jadi ini adalah proses yang sudah sangat lama. Ancol Timur ini bukan sekujuk-kujuk apalagi muncul karena memanfaatkan situasi COVID sama sekali tidak. Ini memang sudah jauh-jauh hari. Nah, jadi sesuai dengan amanat Kepres 5295 bahwa ini semua diserahkan kepada gubernur. Jadi kalau gubernur membuat surat keputusan ya, tentang pengaturan izin prinsip dan izin pelaksanaan reklamasi, ya ini sudah sesuai dengan aturan gitu. Tentu pesan ya, moral dari kita semua bahwa pantai ini harus keberpihakannya harus betul-betul untuk publik. Ya. Jadi pantai publik yang betul-betul murni, ya, yang dimana akses ke situ tidak ada tiket, tidak ada rupiah yang harus dikeluarkan, ini barangkali menjadi masukan juga buat Ancol di masa-masa yang akan datang. Jadi Bang Karni, para narasumber, hadirin sekalian yang saya hormati. Nah, tentu secara teknis ya disebut sebagai reklamasi. Dan di situ bukan tidak ada teknik, sudah tidak ada konsultan jadi dengan Pemprov DKI Jakarta. Bahwa sebelum lumpur-lumpur itu ditaruh di tempat di Ancol Timur sana, ada teknologi geotube, yaitu lapisan geotekstil yang berisi pasir, itu sudah diletakkan di koordinat-koordinat yang sudah ditentukan, yaitu di 30 dan 120 hektar, 35 dan 120 hektar. Itu sudah dibentuk barir sebagai baskomnya, itu, sebagai baskomnya. Nanti tanah, lumpur, puing, apapun masuk ke dalam baskom itu, yang tentunya ini kalau dibilang bersinggungan, ya, yang Pulau Timur yang 120 itu, yang perluasan Ancol 120 hektar itu, koordinatnya memang tumpang tindih, Pak. Itu memang harus diakui. Ya, dari gambarnya juga kalau di overlay ya memang ada tumpang tindihnya dengan L. Tapi L kan sudah dimatikan. Yang K itu dengan perluasan Dupan ya memang ngeplek dia Pak gitu. Tetapi kan ini adalah proses yang berbeda gitu.
di mana ini dimanfaatkan, sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah untuk keberpihakan kepada rakyat dan pantai publik. Semoga dengan kegiatan yang 1-2 hari ini diskusinya sangat luar biasa di berbagai kanal termasuk di media ini, membuat kita semakin berpihak kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa diharapkan nanti ada akses publik yang tanpa bayar untuk masuk ke Ancol. Itu menjadi catatan besar bagi kami. Terima kasih. Baik. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak.